atau di ayat yang terakhirnya di sebelum surat Al-Qaryah ini itu menyinggung tentang hari kiamat. Kemudian Allah sambung dengan surat Al-Qaryah, di mana dari awal surat sampai akhirnya itu menerangkan tentang dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Al-Qaryah berasal dari kata qara'a yang artinya mengetuk. Jadi seolah-olah pada hari kiamat kelak telinga-telinga manusia diketuk oleh suara yang sangat menggelegar yang diakibatkan oleh kehancuran alam semesta. Karena saking kerasnya ketukan tersebut atau suara tersebut, sehingga seolah-olah dia mengetuk lalu memekakkan telinga manusia. Bahkan hati dan pikiran pun akan terketuk oleh suara tersebut. Namun semua peristiwa besar yang mencekam pada hari kiamat tersebut juga dinamakan Al-Qaryah, baik disertai suara keras maupun tidak. Jadi Al-Qaryah adalah suatu peristiwa yang maha dahsyat. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Al-Qaryah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tahukah kamu apa Al-Qaryah itu? Apa hari kiamat itu? Di dalam ayat kedua ini Qaryah itu diulang di ayat yang kedua ini. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qaryah. Kemudian di ayat yang kedua diulang lagi, Mal Qaryah. Apa faedahnya? Faedahnya kata para ulama adalah penggunaan kata ini menggambarkan rasa heran dan mencekamnya hari kiamat tersebut. Seakan-akan secara sederhana diilustrasikan pintu yang diketuk keras tidak seperti selama ini. Sehingga ditanyakanlah, siapa yang mengetuk itu? Mal Qaryah. Jadi apa Al-Qaryah itu? Apa yang diketuk? Makanya banyak sekali di dalam ayat-ayat itu ada pengulangan kata untuk menegaskan bahwasanya sesuatu itu maha dahsyat, sesuatu itu amat sangat perlu diperhatikan, dan sesuatu tersebut amat sangat agung. Di sini ada pengulangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya, "Wa ma adraka mal qaryah." Diulang lagi. Pada hari kiamat tersebut, keadaan amat sangat mencekam sehingga Allah Subhanahu wa taala ulang-ulangi pertanyaannya. Tahukah kamu wa ma adraka mal qaryah? Tahukah kamu apakah Al-Qaryah itu? Apakah hari kiamat itu? Kalimat ma adraka wa ma adraka adalah ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang sulit sekali direalisasikan atau sulit sekali dijangkau hakikatnya. Umumnya redaksi dari kalimat ma adraka digunakan untuk alam metafisika seperti surga dan neraka. Jadi sesuatu yang sulit sekali digambarkan. Kayak Al-Quran banyak sekali menggunakan kata ma adraka. Juga digunakan untuk hal-hal yang luar biasa seperti Lailatul Qadar dan Al-Aqabah pada surat Al-Qadar. Kalimat tersebut wa ma adraka mal qaryah sekaligus merupakan takkid atau kalimat penguat untuk memberitahukan betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengulang kata di dalam Al-Qur'an, tujuannya atau faedahnya adalah untuk menekankan sesuatu tersebut dan menerangkan bahwasanya sesuatu tersebut amat sangat dahsyat, amat sangat mulia, amat sangat agung. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah. Kemudian di ayat setelahnya wa ma Muhammadun.
ada pengulangan kata, menunjukkan bahwasanya orang-orang itu agar perhatikan loh ini. Perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesuatu ini adalah amat sangat agung. Makanya terjadi pengulangan di situ. Jadi ketika ada pengulangan di dalam Al-Qur'an, bukan tidak ada faedahnya. Hasya wa kalla. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian terjadi pengulangan begitu saja tanpa makna. Pengulangan di sini sekali lagi saya jelaskan, kalau ada pengulangan di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut amat agung. Sebagaimana dahulu kita udah belajar surah Al-Kafirun, di situ ada pengulangan ayat menunjukkan bahwasanya perkara tersebut amat sangat agung, amat sangat besar perkara tersebut, nggak bisa diremehkan. Di dalam surat Al-Qaryah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan keadaan hari kiamat dari dua sisi. Sisi yang pertama, yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan para makhluk atau keadaan-keadaan makhluk pada hari tersebut. Sisi yang kedua yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada hari tersebut. Adapun keadaan makhluk, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai atau hewan anai-anai itu hewan yang kalau misalkan terbang nggak tahu arah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia pada hari tersebut. Beterbangan nggak punya arah. Kal farashil mabthus, seperti anai-anai yang bertebaran. Saking ringannya manusia pada hari tersebut. Mau bagaimanapun besar tubuhnya, pada hari tersebut orang bakalan jadi ringan. Selain diartikan aneh-aneh, kata al-farosh juga diartikan belalang. Sebagaimana dalam firman Allah, yauma yakunun nasu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum jaradum muntashir. Mereka seakan-akan seperti belalang yang berterbangan. Makanya para ulama tafsir juga mengartikan al-farash di sini yang hewan sebelum menjadi belalang. Jadi ada hewan sebelum menjadi belalang, hewan bersayap yang bodoh, nggak tahu arah. Itu dinamakan al-farash di sini. Jadi ada hewan sebelum menjadi belalang, dia menjadi al-farash namanya. Manusia dalam atau pada hari tersebut, pada hari kiamat, itu seperti anak-anak yang bertebaran. Jumlahnya banyak, lemah, hina, dan terbang tak tentu arah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya hari kiamat. Gunung yang kita anggap sekarang itu besar, berat, dan mungkin makhluk yang terberat di alam semesta ini atau di dunia ini adalah gunung. Tapi pada hari kiamat, kal'ihnil manfush, seperti bulu yang berhambur-hamburan, yang sangat ringan. Makanya tadi sudah saya singgung di sebelum ini bahwasanya pada hari kiamat atau pada surat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan dua keadaan, menjelaskan keadaan para makhluknya dan menjelaskan keadaan amal soleh pada hari tersebut. Dan di situ ada sangkut pautnya. Sangkut pautnya apa? Ketika seseorang di dunia dia melihat bahwasanya gunung itu berat, besar, ringan, seringan-ringannya. Dan ada juga yang kita anggap dia itu
remeh, hina, mungkin orangnya kurus, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud, ciri-ciri beliau adalah sangat kurus, kecil betisnya. Makanya tatkala beliau radhiyallahu taala anhu manjat pohon, kemudian para sahabat ngelihat betisnya itu kecil, sahabat pun tertawa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah karena betisnya dia kalian tertawa? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, betis Ibnu Mas'ud lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Itulah gambaran yang terjadi pada hari kiamat. Sesuatu yang kita anggap berat, ternyata di hari kiamat itu ringan, seringan-ringannya. Sesuatu yang kita anggap remeh di dunia, akan tetapi atau amalan soleh yang kita anggap remeh, ternyata berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibal, dan gunung-gunung kal'ehen. Al-ehen artinya adalah bulu atau kain wol. Makanya di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan artinya bulu, ada yang mengatakan bulu yang berwarna atau yang berwarna-warni. Al-manfush. Manfush artinya bulu yang dipukul. Al-manfush dipukul sampai bertebaran sehingga bulu itu ringan untuk terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan atau menerangkan keadaan amal soleh. Tadi keadaan para makhluk. Bahwasanya manusia itu bagaikan aneh-aneh yang berterbangan pada hari kiamat. Dan kemudian gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Dahsyatnya hari kiamat. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah kalian wahai manusia, inna zalzalatas saati syai'un ajib atau syai'un azim. Bahwasanya guncangan dan huru-hara hari kiamat itu adalah sangat agung, sangat dahsyat. Ketika ibu tidak peduli dengan anaknya, ketika seseorang tidak peduli dengan saudaranya, seseorang akan memperhatikan posisi dan keadaannya masing-masing. Makanya di sini disebutkan kan kalfarosh, seperti aneh-aneh yang berterbangan, nggak tahu arah, nggak tentu arah, mau ke sana kemari nggak tentu arah, seolah-olah aneh yang kebingungan. Makanya kalau kita lihat perhatikan aneh-aneh itu dia nggak tentu arah, berbeda dengan lebah. Kalau lebah kan dia ngambil sari bunga, kemudian kembali ke sarangnya, kemudian mengeluarkan sari tersebut sehingga jadilah madu. Aneh-aneh nggak tentu arah terbangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa'amma man saqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, kebaikannya, saqulat mawazinu. Mawazin di sini terkhusus yang udah pernah belajar bahasa Arab. Mawazin ini adalah kata jamak dari kata mizan yang artinya timbangan. Makanya dari sini ulama berbeda pendapat tentang tafsiran mawazin. Apakah di hari kiamat itu cuma satu timbangan atau banyak timbangan? Ulama ada yang mengatakan bahwasanya pada hari kiamat itu timbangan ada banyak. Ada timbangan amal kebaikan, ada timbangan amil, si pelakunya, pelaku amal kebajikan tersebut. Ada juga timbangan sohaif, atau rapor kita selama di dunia ini. Seperti yang disebutkan di dalam surah yang lain. Ketika seseorang dibagikan rapotnya dari belakang, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan seterusnya. Jadi ada 3 timbangan. Kenapa harus timbangannya ada banyak? Para ulama mengatakan untuk Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa pada hari tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berlaku adil. Tidak ada celah kezaliman sedikit pun. Amal kebajikan ditimbang. Puasa, zakat, sholat seseorang, semua ditimbang. Kemudian pelakunya tersebut juga ditimbang. Pelaku maksiat, pelaku amal kebajikan ditimbang. Walaupun seseorang di dunia ini badannya gempal, berat,
dan agung mulia di hari kiamat, kalau misalkan dia itu durhaka dan pelaku maksiat, maka dia ringan. Adapun ada orang yang kurus krempeng, tapi dia melakukan amal kebajikan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di timbangan tersebut dia akan berat. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala akan menimbang sohaif atau rapor seseorang, sebagaimana dalam sebuah hadis ketika seseorang itu digambarkan dia itu pelaku maksiat, kemudian ditaruh timbangan sohaifnya di sisi yang lain, sehingga beratlah timbangan sohaifnya tersebut, timbangan kebajikannya tersebut. Kemudian Ibnu Katsir ketika menafsirkan dan menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan maksudnya adalah timbangan amal kebaikan lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Jadi fa'amma man thaqulat mawazinu. Amal kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya, atau timbangan amal keburukannya lebih ringan daripada timbangan amal kebaikannya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sekilas dahsyatnya hari kiamat. Dia mengarahkan pandangan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan manusia untuk memperhatikan bahwasanya nanti pada hari kiamat manusia akan ditimbang amal-amalnya, dan nasibnya itu tergantung pada amal yang ditimbang tersebut. Ketika timbangannya berat, timbangan amal kebajikannya berat, maka dia akan selamat. Ketika timbangan keburukannya lebih berat, maka dia akan celaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang berat amal kebajikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang meridhoi atau yang diridhoi. Fahuwa, dia, fi 'isyatin, berada dalam kehidupan. 'Isyah ini teruntuk yang udah belajar bahasa Arab. Ini adalah kalimat mufrad, merupakan kalimat bentuk tunggal, Aisyah. Kenapa? Untuk memberikan isyarat bahwasanya kepuasan dan kenyamanan hidup di akhirat itu bersambung dan nggak terputus. Radiyah, yaitu kehidupan tersebut diridhoi. Apalagi orang yang merasakan kehidupan tersebut. Makanya ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang engkau inginkan dariku? Allah Subhanahu wa taala menyeru penduduk surga. Kemudian apa kata ahli surga? Wahai Allah, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Engkau telah memberikan kami berbagai macam nikmat di surga ini. Lantas apa lagi yang akan kami mintakan kepadamu? Kemudian apa kata Allah? Bala, benar apa yang kalian katakan. Aku telah memberikan kalian berbagai nikmat, memutihkan wajah kalian. Kemudian apa kata Allah? Al-yaum, pada hari ini, aku akan berikan keridhoanku atas kalian, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan pada tempat tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang kekal yang dinamakan surga, yang tidak lain adalah surga. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yakni orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada amal kebajikannya, fa ummuhu hawiyah. Di ayat ke-9 Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Fa ummuhu. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat artinya ibu. Kenapa? Karena sosok seorang ibu, di sanalah seseorang bersandar.
bepergian jauh, pasti suatu saat dia akan kembali ke pangkuan ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan demikian. Orang kalau berbuat keburukan, maka tempat kembalinya di neraka. Dan juga para ulama mengatakan fa ummuhu di sini dari kata amma ya ummu yang artinya imam. Makanya kenapa seseorang dinamakan imam untuk diikuti. Begitu juga di sini ketika seorang berbuat keburukan, maka neraka akan mengikutinya atau dia akan ikut masuk ke dalam api neraka. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah artinya neraka hawiyah. Atau dari atau arti yang lainnya adalah sesuatu atau tempat yang sangat dalam, yang jauh dalam di bawah. Dan neraka digambarkan itu sangat jauh ke dalam atau ke dasar. Fa ummuhu hawiyah. Dan para ulama juga menafsirkan hawiyah dengan mengatakan bahwasanya orang ketika nyemplung ke api neraka, maka otaknya, kepalanya duluan. Fa ummuhu. Ummu itu artinya kepala, kata para ulama. Maka kepalanya duluan yang dijatuhkan dari atas. Ini adalah bentuk kehinaan dan sehina-hinanya. Udah dia masuk neraka, udah dihinakan dari diturunkan atau dimasukkan ke dalam api neraka dengan kondisi kepalanya di bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat terakhir narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Allah mengatakan, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Sekali lagi di sini ada pengulangan kata. Untuk apa? Untuk menguatkan dan mengatakan bahwasanya sesuatu ini sangat amatlah agung. Seperti disinggung di ayat yang ketiga, yaitu ma'adroka, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang perealisasiannya itu amat sangat mustahil. Narun panas. Inilah hakikat hawiyah yang Allah jelaskan. Api yang sangat panas. Sallallahu alaihi wasallam. Naruna juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia merupakan salah satu dari 70 bagian dari api di neraka jahanam. Jadi panasnya api jahanam itu 70 kali lipatnya panas yang ada di api dunia ini. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu pun udah cukup. Jadi panas api dunia ini udah cukup panas. Beliau bersabda, kulluhunna mislu harriha. Api neraka lebih unggul di atasnya, yaitu di atas api dunia dengan 69 bagian yang masing-masing seperti panasnya api dunia. Jadi api dunia kalau udah panas begitu, kita bayangkan 70 kali lipatnya lagi. Jadi amat sangatlah panas. Demikian panasnya api neraka, yaitu siksanya paling ringannya aja nih, penghuninya akan dibuat otaknya itu menyala-nyala. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lan min narin yagli minhuma dimagu. Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah orang yang memakai 2 sandal dari api neraka, tapi dengan menggunakan sandal tersebut otaknya mendidih karena sandal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari azab api neraka dan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan.
Apakah ada pertanyaan? Mungkin nggak ada ya. Jadi cukup sekian pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata dan salah ucap, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan jika itu adalah hal yang bermanfaat dan berupa kebaikan, tidak lain dan tidak bukan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.